بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kepada kita nikmat, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dengan itu semua kita dapat bertemu kembali di pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat yang telah dan sedang kita peroleh darinya, tentunya dengan cara menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari hilangnya nikmat ini. Salah satunya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dicabutnya dari dalam hati kita minat untuk belajar Islam. Teman-teman hafizakumullah, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan terakhir kita telah berbicara hadis terakhir di bawah bab al-mujahadah, dan kita telah sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, karena hadis ini adalah hadis qudsi, yakni di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ini seruan yang keberapa? Seruan yang keberapa ini? Setelah semua ada 10 seruan dari Allah Azza wa Jal, dan ini seruan yang ke-9. Benar? Iya. 6, ke-8 ya. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah semuanya tidak berpakaian atau telanjang. Maka mintalah pakaian dariku, niscaya aku akan memberinya untuk kalian. Yang keberapa ini? Yang keempat ya. Sahih. Afwan, yang keempat. Teman-teman hafizakumullah, kembali Allah Jalla wa Ala menyeru kita hambanya dengan seruan yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, di mana kita sadar bahwa Allah Jalla wa Ala tidak sedikit pun ada keperluan terhadap diri kita, bahkan terhadap semua makhluknya. Tetapi meskipun demikian, Allah Jalla wa Ala menyeru kita dengan seruan ya ibadi, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan kepada mereka pakaian, maka mintalah pakaian itu dariku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Ini sama halnya dengan masalah makanan.
pada pertemuan yang sebelumnya, di mana pakaian ini didapatkan oleh seorang hamba. Tentunya yang pertama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil qaul. Ya, dengan ucapannya, maksudnya dengan doanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau kita perhatikan teman-teman hafizakumullah, ini kembali mengingatkan kita kepada maklumat-maklumat sebelumnya, di mana keperluan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Maka dia harus memohonnya kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk hal-hal yang terkecil, termasuk garam, termasuk pakaian, hal-hal yang terkecil sekali. Ini semua diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita patut bersyukur, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan keadaan kita sekarang secara umum, ya, di mana kita tahu dan sekarang kan mudah untuk mengakses informasi. Di bagian bumi Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang-orang yang sulit sekali mendapatkan pakaian. Sulit sekali. Sementara mungkin sebagian kita ada yang pakaiannya itu hampir satu lemari. Ya. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ya di sini kita saling mengingatkan, meskipun yang namanya pakaian tetap tidak terlepas dari hisab. Dari hisab Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pakaian-pakaian kita yang kiranya kurang terpakai, ya mungkin bisa kita berikan ke orang lain. Kalau waktu di Arab Saudi, ya, itu hampir di setiap masjid besar itu ada kotak khusus untuk menerima pakaian bekas layak pakai. Nah itu orang kalau sambil sholat dia datang ke masjid itu, langsung dia masukkan ke kotak itu, seperti meletakkan surat, tapi ya besar, ya corongnya besar, dimasukkan ke situ. Nah untuk dibagikan. Ya. Bisa jadi di masjid kita ini kita buat sedemikian. Semoga menjadi pelopor, diikuti oleh yang lainnya. Dan kita punya saham kebaikan di sana. Nah ini teman-teman hafizakumullah. Kita harus sering tanamkan kita itu mental pelopor. Walau hal yang terkecil. Dalam kebaikan. Semoga ditiru oleh orang lain dan begitu seterusnya. Kita punya saham di sana. Iya kan? Ana yakin sih, begitu dibuat kotaknya itu ada saja orang yang memberikan bajunya sehingga bisa kita salurkan ke yang membutuhkan, atau ketika ada bencana seperti gempa dan yang semisalnya, ya. Itu kita karena kita sudah buat, jadi kita tinggal merapikannya, langsung mengirimnya ke tempat terjadi bencana-bencana seperti itu, atau ke tempat-tempat panti-panti asuhan dan teman-teman orang yang membutuhkan. Dan bisa juga ya bawa mungkin ke penjara kali, ya. Antum kan belum pernah lihat ada orang bawa pakaian second ke sana, ya enggak? Nanti di sana orang mungkin membutuhkan. Nah ini teman-teman, minta kepada Allah Jalla wa Ala hal terkecil pun, sampai kepada pakaian, dan juga kalau kiranya tidak begitu dibutuhkan, tidak usahlah nambah pakaian, ya. Atau pengen nambah, kalau bisa dikurangi dulu yang jarang-jarang sekali dipakai, ya kan? Di laundry mungkin, dikemas baik-baik sehingga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Teman-teman, mungkin harus sering kita hadirkan bahwa keadaan kita detik ini adalah sebuah kehidupan yang diimpi-impikan oleh banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah ketimbang kita. Bisa jadi. Ya. Ana pernah cerita, entah di sini atau di tempat lain,
Ada seorang syekh dari Mesir kunjungan ke sebuah negara lah di Afrika sana. Melihat anak-anak menghafal Al-Quran, ya namanya orang tua ya. Apalagi beliau ini ulama, senang gitu. Lihat anak-anak tahfidzul Quran, senang. Jadi syekh berkata kepada kepala sekolahnya lah, biar saya yang mentraktir mereka makan. Kata syekh ini, oh baik. Kepala sekolah bilang, kalau boleh tahu syekh, kira-kira apa menu yang bisa kita siapkan? Syekh mengatakan, ya nasi sama daging. Kepala sekolahnya heran. Loh, ini nasi sama daging mau dimakan sekaligus? Dia heran, Syekh, anak-anak ini biasanya kalau makan nasi, nasi saja. Nasi tok, enggak pakai apa-apa. Dan itu mereka sudah sangat senang. Nah ini teman-teman, hari ini kondisi itu masih ada di belahan bumi Allah SWT sana. Dan juga mungkin di lingkungan kita ada, tapi kita tidak mengetahuinya atau kurang mengetahui. Ya. Sekali lagi mungkin sering kita hadirkan kehidupan yang kita sampai kepadanya sekarang ini mungkin adalah mimpi dari sekian banyak orang untuk sampai ke titik yang kita sampai di titik itu. Bisa jadi. Tapi justru kita sering mengeluh banyaknya kekurangan-kekurangan dan kita sering sekali melupakan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Oleh karenanya Nabi SAW meminta kita untuk melihat ke bawah, untuk melihat orang yang lebih sulit lagi ketimbang kita. Bukan tanpa alasan. Nabi SAW katakan agar kamu tidak sepele dengan pemberian dan nikmat Allah SWT yang ada padamu. Itu. Bukan tanpa alasan kita dilarang melihat orang-orang yang lebih berada, mengabaikan orang-orang yang fakir, miskin dan juga kehidupannya di bawah rata-rata. Bukan tanpa alasan. Ya. Supaya kita tidak sepele dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat pakaian, teman-teman. Siapa sih yang pernah khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta pakaian? Mungkin jarang sekali orang seperti ini. Tetapi para salaf jangankan pakaian. Al-milh lit-ta'am, garam untuk makanan mereka minta kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bukan sekedar kebutuhan mereka saja, tidak. Tetapi lihat begitu tergantungnya hati mereka kepada penciptanya, kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga mereka mengerti, saya ini hambanya yang maha kaya, bagaimana mungkin saya takut dan khawatir terhadap kefakiran. Di antara mereka ada yang mengatakan, ana abdul kaifa akhshal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut kefakiran sedangkan saya adalah hambanya yang maha kaya. Iya. Tidak sedikit mereka yang beranggapan dan mengatakan hal demikian. Karena ketergantungan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ini soal doa. Ya. Kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian bil fi'l, ya, sama juga pembicaraannya dengan tentang makanan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu diusahakan membuat pabrik-pabrik ataupun konveksi ya yang bisa memproduksi pakaian, ya. Dan juga tentunya teman-teman hafizakumullah, ya ini bagian daripada usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan pakaian. Baik.
Berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, seruan yang kelima. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'un, bersalah, bil-laili, malam, wan-nahar, siang. Kita ini hamba yang berpotensi untuk melakukan kesalahan siang dan malam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diam, memberikan solusi, mengabarkan tentang dirinya tabaraka wa ta'ala. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Adapun aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan mengampuni semua jenis dosa-dosa. Cuma fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan dariku sehingga aku akan beri ampunan itu untuk kalian. Teman-teman hafizakumullah, ini hampir senada ya dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi kullu bani Adam khata'. Khata' ini sama dengan wazan akal. Kalau akal artinya tukang makan, khata' artinya tukang bersalah. Maksudnya sangat besar sekali, berpotensi berbuat kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, adalah orang yang segera bertaubat. Ini yang harus kita garis bawahi, segera bertaubat. Teman-teman hafizakumullah, coba renungkan baik-baik perkataan dalam hadis ini ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua jenis segala dosa. Dan Allah tidak sebutkan berapa kuota dosanya. Subhanallah. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku itu. Siapa mereka? Alladzina asrafu, yang telah melampaui batas. Ya, yang telah melampaui batas. Tidak wajar lagi kesalahannya. Tidak wajar lagi teman-teman hafizakumullah. Tapi Allah katakan, sampaikan kepada hambaku itu wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, agar mereka jangan berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Fir'aun adalah manusia yang paling kafir di muka bumi ini, yang telah mengatakan dengan sadar ana rabbukumul a'la. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun itu perkataan yang lembut, tidak dikasari. Semoga dia ingat dan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa. Gratis, teman-teman. Tidak ada biaya untuk menebus dosa. Gratis. Ya. Dan bahkan tidak ada kuotanya. Alladzina asrafu.
Bagi mereka-mereka yang melampaui batas itu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Teman-teman hafizakumullah, kiranya dari sekian puluh tahun yang kita lalui ini, Allah berikan kesempatan 1 menit saja untuk kita bertobat, dan taubat itu diterima olehnya. Maka ini sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan kepada kita di sisa umur di dunia dan di akhirat tentunya. Oleh karenanya simak baik-baik doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Doa yang selalu dimohonkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya begini: Allahumma ja'al khaira umri, Allahumma ja'al khaira umri akhiraha wa khaira a'mali khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada umurku itu yang terbaik darinya, dan akhir daripada amalku khawatimah, yang terbaik darinya. Teman-teman hafizakumullah, ini menuntun kita kepada anjuran, bahkan di bab at-taubah kita telah pelajari bahwa hukum bertaubat itu wajib. Hukum bertaubat itu wajib. Dan menunda bertaubat dosa. Menundanya dosa. Menunda untuk bertaubat perlu taubat juga dari penundaan itu. Nah, kita katakan sekali lagi, sekiranya puluhan tahun yang sudah berlalu ini ada kesempatan 1 menit saja untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala walau di akhir hayat, dan itu diterima olehnya Tabaraka wa ta'ala, maka absyiru, bergembiralah, bergembiralah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sangat berbahagia dengan hambanya yang mau bertobat kepadanya. Sebagaimana Allah juga bergembira dengan orang hambanya yang taat kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat hambanya digambarkan melebihi kegembiraan orang yang sedang terancam dengan kematian, tahu-tahu dia lolos dari kematian tersebut. Orang yang sedang berada di padang pasir, kalau kita sekarang di hutan lah, ya, kemarin kawan-kawan ke hutan nih, rela itu lihat ancaman itu luar biasa kan. Nah, di hutan nggak ada apa-apa, kita nggak dapat sinyal handphone aja itu risaunya luar biasa. Padahal nggak lebih 24 jam di hutan. Gimana kabar anak, gimana kabar istri, gimana ini, gimana, udah risau. Ini orang hilang semua darinya. Kendaraannya yang pada kendaraan tunggangannya itu, ontanya itu, semua perbekalannya ada di sana dan meninggalkan dia sendirian di padang pasir, di hutan. Kalau kita umpamanya di hutan. Di tengah-tengah keterputus asaannya tersebut, tahu-tahu unta tadi balik dalam keadaan sempurna. Nah, dia gembira. Saking gembiranya dia salah ucap. Dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah.
Ya Allah, engkau hambaku, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Terbalik. Salah ucap karena kegirangan. Oleh karenanya para ulama mengatakan bukan kesedihan aja yang membuat kita hilang kontrol, enggak. Gembira terlalu berlebihan juga dapat membuat kita hilang kendali. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira ketimbang orang yang mengalami hal tadi dengan taubatnya hambanya kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya ada syarat taubat ya, ada 4 secara umum. Ini juga kita lewatkan sekedar penyebutan saja, yaitu an-nadam, menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali itu gimana? Yakni sampai kepada taraf dia berkeinginan itu tidak pernah terjadi darinya. Nah itu. Ini baru menyesal, betul-betul menyesal namanya. Kemudian al-iqla', berlepas diri dari dosa tersebut. Ya. Tidak maju mundur. Ya. Lakukan, tidak dengan kesadaran dia. Ya, tidak demikian. Kemudian yang ketiga, yakni al-azam alla ya'ud fil mustaqbal, bertekad bulat, kuat agar tidak kembali lagi di masa yang mendatang untuk berbuat kesalahan tersebut, dosa tersebut. Yang terakhir secara umum yaitu mengembalikan hak manusia yang telah dia ambil atau kehormatan yang dia rusak, itu harus semua dikembalikan, diminta maafnya kepada orang yang bersangkutan, yang dizoliminya. Berikutnya teman-teman hafizakumullah, Allah Jalla wa'ala menyeru dengan seruan yang keberapa? 6. Kita kembali lagi ke awalnya. Seruan yang ke-6, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku, dan juga tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadaku. Ya. Teman-teman hafizakumullah, ketaatan yang dilakukan oleh semua hamba Allah Azza wa Jalla, dari yang pertama ada di atas muka bumi ini sampai yang terakhir kelak, entah kapan itu datangnya. Kemudian juga maksiat orang yang pertama, bahkan jin, sama dengan ketaatan tadi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bermaksiat kepadanya, dari yang pertama ada sampai yang terakhir ada. Itu semua tidak akan mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga memudaratkan, mencederai Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak akan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kebutuhan sedikit pun kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal soleh, menyiapkan ganjarannya berupa surga, dan melarang kita untuk berbuat dosa dan menyiapkan ganjarannya berupa neraka. Ini semua murni karena hikmah yang Allah ketahui. Hikmah yang Allah ketahui.
Adapun amal soleh kita itu tidak bermanfaat untuk Allah Azza wa Jalla sedikit pun, melainkan semua manfaatnya berpulang untuk kita sebagai pelakunya. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepele dengan hal yang ma'ruf sedikit pun. Jangan sepele. Ya. Karena bisa jadi itu mendatangkan manfaat besar untuk kita. Yang kita sudah lupa kapan kiranya itu dilakukan. Atau kalau ucapan kapan kayaknya diucapkannya. Atau sebuah tulisan video yang di-share, entah kapan di-share, rupanya ada orang yang tersentuh, mendapatkan hidayah dari artikel ataupun potongan video yang bermanfaat di-share. Kita sendiri sudah lupa. Tetapi ada hamba Allah di sana yang mendapatkan hidayah. Karena sebab sesuatu yang kita bagikan, sesuatu yang kita share. Nah, ini teman-teman, hafizakumullah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepele dengan hal yang ma'ruf. Sedikit pun jangan sepele. Terlebih lagi yang sifatnya adalah yang dipelopori begitu. Seperti tadi contohnya, kayaknya di kota kita ini pernah antum lihat ada box untuk pakaian bekas siap pakai. Ada enggak? Pernah ada yang lihat? Hah? Belum ada ya? Ini ajang sebenarnya untuk menjadi pelopor, ya enggak? Ya, dirundingkan. Ditiru nanti oleh masjid ini, ditiru oleh sana, ditiru. Antum hanya buat satu kali, pahalanya berkali-kali. Nah, ini teman-teman, hafizakumullah, perlu diperhatikan. Apalagi di zaman yang sekarang ini, ya sulit mengajak orang kepada kebaikan. Maka lakukan hal-hal yang bisa diikuti, ditiru oleh orang lain. Ya, sehingga nanti antum menjadi pelopornya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi. Yang ketujuh, ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Untuk melihat terjemahannya di halaman 140. Wahai sekalian para hambaku, sekiranya generasi awal kalian, maksudnya manusia pertama yang ada, dan juga yang terakhir dari kalangan manusia, wa jinnakum, berikutnya dari kalangan jin, yang pertama dan yang terakhir pernah tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kanu, mereka itu semua ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya itu makhluk-makhluk yang entah berapa jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Semuanya ada pada satu hati seseorang di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kondisi itu, kata Allah Azza wa Jalla, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Padahal dalam kondisi ketaatan yang full power. Semuanya taat. Manusia yang pertama
sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semua ketaatannya full kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi itu teman-teman hafizakumullah tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan lalu Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jika kondisinya terbalik, kalian semua berada, yang tadi yang awal sampai yang akhir, manusia dan jin, dalam satu kondisi, yaitu kondisi hati kalian itu seperti semuanya rata-rata seperti hati orang yang paling afjar, yang paling fajir. Maka kondisi demikian itu mana qasadzalika min mulki syai'a. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Seruan ke-8 dan ke-9 ini kembali kita katakan menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak butuh kepada kita. Dan sebaliknya, kitalah yang butuh setiap waktu, dimanapun dan kapanpun kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, semua kalian, manusia yang pertama dan yang terakhir, jin yang pertama dan yang terakhir yang pernah hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya berdiri di satu lapangan yang besar. Dan setiap individunya meminta apa saja yang paling terbesar yang mereka butuhkan. Maka aku pun memberikan mereka satu persatu permintaannya itu. Kondisi itu, kata Allah Azza wa Jalla, mana qasadzalik, tidak akan membuat apa yang ada padaku berkurang, kecuali seperti dijatuhkannya jarum ke dalam samudera, ke dalam laut, maka dilihat, diangkat kembali jarum itu, dilihat air yang menempel di jarum itu, dan nyaris tidak ada. Itulah, kecuali hanya segitu yang berkurang dari kepemilikan Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha kaya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Nah, ini syahid ya. Ini kecocokan hadis ini dengan babnya. Ada pada kalimat akhir ini. Wahai hambaku, kata Allah Tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya semua itu adalah amal ibadah kalian. Teman-teman hafizakumullah, garis bawahi kata a'malukum. Allah sandarkan ibadah itu kepada kita masing-masing. Nah, ini kembali kita kepada pelajaran awal, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi seorang hambanya pun. Tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Kebaikan yang ada dibalasi bahkan 10 kali dari satu kebaikan. Dan ada kebaikan-kebaikan, ada kebaikan jenis tertentu tidak memakai standar itu, seperti puasa yang telah kita sampaikan di awal. Ya, Allah sandarkan itu amal ibadah itu kepada kita. Lalu Allah katakan uhsiha lakum, kembali Allah sandarkan kepada kita. Aku hitung untuk kalian. Ini menunjukkan amal ibadah itu, amal buruk itu tidak sia-sia, ada hisabnya. Kalau berbuat
kejahatan di supermarket umpamanya, dia ambil semua. Dia tahu ini pasti dihitung oleh kasir nanti kan. Ada barang kecil yang dia tilap. Dia kira ya di persidangan akhirat dia akan lolos. Tidak. Dia akan lolos mungkin dari CCTV, dari pandangan si kasir, tapi dari pandangan Allah Azza wa Jalla tidak akan lolos. Sedikit pun. Ya. Uhsihalakum, aku hitung untuk kalian. Thumma uwaffiha, thumma uwaffikum iyaha. Kemudian aku berikan, aku balasi untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, tentunya dari amal solehnya, maka bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hafizakumullah, sebelum kita dengar adzan Isya dikumandangkan, setelah tadi amal soleh disandarkan kepada kita, kemudian Allah menghitung pun untuk kita. Lalu kenapa ketika faman wajada khairan falyahmadillah, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, sudah dihitung dapat dia kebaikan. Kenapa falyahmadillah? Harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Antum cari, renungkan sambil dengan dengar adzan Isya. Ya, tafadhol. Nah, kembali kita sampaikan pertanyaannya. Kenapa Allah Azza wa Jal dalam hadits qudsi ini mengatakan faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah tabaraka wa taala. Dan siapa saja yang mendapatkan selain itu, artinya keburukan, maka jangan dia sesali kecuali dirinya sendiri. Pertanyaannya, mengapa harus memuji Allah Jalla wa'ala ketika mendapatkan hasil baik?
dan menyesali diri sendiri ketika mendapatkan hasil buruk? Nah, simak jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan dan taufik serta kemudahan bagi hamba ini untuk berbuat kebaikan, lalu membalasi kebaikan itu dengan balasan baik. Sehingga kalau dia mendapatkan hasil yang baik, dia harus memuji Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun ketika dia mendapatkan hasil yang buruk, maka jangan sesali kecuali diri sendiri. Kenapa? Kesempatan sudah diberikan. Nanti akan kita singgung di bab yang berikutnya, membuktikan bahwa kesempatan itu telah lama Allah berikan kepada kita. Ya. Teman-teman hafizakumullah, pada seruan ke-10 ini ada kecocokan hadis ini dengan babnya, di mana babnya adalah bab al-mujahadah, sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi, ya. Karena di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini, sesungguhnya itu adalah amal kalian. Amal kalian yang aku hitung untuk kalian sendiri. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur. Ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan agar kita kelak mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini sebagai syahid kecocokan antara hadis ini dengan babnya. Taib. Lanjut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, dan ini juga sudah kita bacakan. Said berkata, jika Abu Idris menyampaikan hadis ini, dia berlutut. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa beliau berkata, penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Ini menunjukkan semuanya tentang agungnya hadis ini di dalam agama kita yang mulia ini, ya, berisikan hal-hal yang sangat prinsip di dalam agama kita. Nah, dengan itu teman-teman hafizakumullah, selesai kita dari bab al-mujahadah. Maka masuk kita kepada bab ke-12. Mungkin kita bicara judulnya saja dulu. Ya. Baik, kita dengarkan qori kita. Fadhal akhi. Baca judulnya saja, babnya. Baik. Di bab yang ke-12 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab juga dimohon agar menjadi pompa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini udah tua. Kesempatan telah banyak Allah berikan. Bab al-hathu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Sekarang ana mau tanya, usia senja itu apa sih? Kapan? Berapa batasannya? Hah? Nah, sebagaimana antum berselisih pendapat, ulama juga begitu di sini. Tapi antum bukan ulama ya. Ya, kita bukan ulama. Artinya ini memberikan pelajaran besar bagi kita. Ternyata ada ulama yang mengatakan, teman-teman hafizakumullah, senja itu ketika balik. Berapa usia balik? 15 tahun.
Ada orang yang balik sebelum itu. Kita anggaplah 15 tahun. Kayaknya di sini yang hadir udah 15 kali 2 rata-rata. Atau ada yang kali 4. Iya kan? Ada yang kali 5. Subhanallah. Ini teman-teman, ya, apa namanya, renungan untuk kita bersama. Bahwa senja itu relatif. Walau ada ulama mengatakan 60 tahun. Kalau 60 tahun kata mereka, para ulama mengatakan tidak juga sadar, maka ini orang tidak Allah berikan udzur bagi dia. Kenapa? Setelah diberi kesempatan yang sudah cukup lama. Kesempatan maksimal. Tapi ada para ulama mengatakan, nanti akan kita baca, ya. Kita baca nanti, kalau tidak hari ini, ya pertemuan yang akan datang biidznillah. Cuma kita ingin tekankan teman-teman hafizakumullah yang muda, yang punya anggapan bahwa usia senja itu adalah 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Kita khawatir anggapan ini keliru. Karena di sini ada pendapat para ulama yang beragam. Dan ada yang mengatakan 18 tahun senja itu. Ada yang mengatakan buluk, usia akil balik. Dan Allah katakan buruk, taubih. Disebut buruk kriteria orang yang usianya senja tapi tidak mau berbenah. Pada ayat yang ada di bab ini. Nah, kita juga perlu khawatir. Mungkin kita yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu. Kenapa? Ya seperti tadi, mayoritas kita yang hadir di sini sudah akil balik. Lebih 15 tahun, 18 tahun, bahkan tadi ada yang kali 4. 15 kali 4, 60 tahun lebih. Ini ya sudah kesempatan maksimal. Teman-teman hafizakumullah, maka satu kesempatan katakanlah bertaubat di usia senja itu bermanfaat sekali bagi si pemilik badan. Satu ketika Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Umayyah rahimahullah, masuk ke dalam sebuah masjid. Ini perkataan disebutkan oleh para ulama untuk memotivasi kita yang khususnya yang di usia senja. Dalam arti kata sudah tua. Walau usia senja tadi apa? Diperselisihkan oleh para ulama batasannya. Sulaiman bin Abdul Malik ketemu seorang kakek yang usianya sekitar 60-an lah. Dan Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan kepada kakek ini, "Atuhibbul maut?" Apakah Anda sudah siap mati? Sudah ingin mati? Qala la. Meskipun udah tua, belum siap. Ya kan? Dia katakan belum, tidak siap. Dan dia katakan, "Zahaba anni syababu wa syarruh." Telah pergi dari diriku ini usia muda dan segenap keburukan yang ada pada usia muda. Wa jaa asy-syaibu wa khairuh. Dan datang saat ini kepadaku masa tua dan segala kebaikannya. Wa idza qumtu qultu bismillah. Di usia tua ini ketika aku berdiri aku pun mengucapkan bismillah. Wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah. Jika aku duduk maka aku pun mengucapkan alhamdulillah. Wa uhibbu an yabqali wa uhibbu an yabqa hadzali. Dan aku sangat senang kalau ini berlangsung lama untukku. Nah ini teman-teman, dia ingin memanfaatkan usia tuanya karena baru itu dia baru menikmati ibadah.
Ketika muda dulu sibuknya luar biasa. Tidak kenal agamanya, tidak kenal penciptanya. Tapi Allah sampaikan dia ke usia tua untuk menjemput akhir yang baik. Subhanallah. Antum pernah lihat anak muda kalau berdiri ucapkan bismillah, kalau duduk ucapkan alhamdulillah? Pernah? Pernah tidak? Enggak, jarang. Ya, jarang sekali. Kalau orang tua? Hah? Ya sering lah kita orang tua kalau bismillah astagfirullah. Itu sering. Kenapa? Karena duduk dan berdiri itu adalah aktivitas yang mulai sulit untuk mereka lakukan. Semuanya sudah lemah. Oleh karenanya kelemahan itu diharapkan menyadarkan, mohon maaf, yang tua-tua. Bukan berarti yang muda aman, teman-teman. Nanti akan kita bahas apa makna usia senja itu. Tapi kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah, yang tua tentu dia lebih rentan, mohon maaf, lebih dekat kepada kematian. Semoga kelemahan tadi, kesulitan duduk, kesulitan berdiri, menyadarkannya dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Oleh karenanya kembali kita sampaikan bahwa salah satu daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan Allahumma ja'al khaira umri akhiraha wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah yang terbaik dari usiaku itu pada akhirnya, dan yang terbaik dari amalanku adalah pada akhirnya. Karena akhir itu penting walaupun hanya sekali kesempatannya. Oleh karenanya juga kita tutup, Nabi SAW selalu menutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena kalau dari sekian banyak doa, sekian ribu doa yang kita panjatkan, hanya ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun cukup untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.